Belakangan kita melihat fenomena banyak kendaraan mulai pindah untuk mengisi bahan bakar dari satu stasiun pengisian ke stasiun yang lain. Dan yang menarik untuk menjadi perhatian kita adalah apa penyebab dari itu semua. Kita secara umum melihat ada fenomena ketidakjujuran yang meruak, mengemuka, dan kemudian direspon dengan seketika oleh publik karena masifnya pemberitaan dan perbincangan melalui media massa. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan memilih sikap untuk mengutuk atau kita akan mengambil pelajaran dari fenomena itu? Sebagai seorang muslim yang punya penalaran dan juga bimbingan pedoman berupa wahyu, maka tugas kita adalah mengelaborasi bagaimana nalar kita dapat menemukan titik terang dari fenomena itu, sehingga kita paling tidak mampu melihat dengan cahaya yang jelas, terang benderang bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Terlebih kita tidak lama lagi bertemu dengan Ramadan. Ingat, Rasulullah SAW memberikan peringatan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, yang oleh Allah diberikan ampunan pada saat kita melakukan puasa adalah yang imanan wahtisaban. Ini menunjukkan bahwa timbangan keimanan kita dalam menyambut Ramadan itu menjadi perkara paling utama. Dan salah satu cara untuk kita menguatkan kesadaran kita akan urgensi keimanan di dalam memandu puasa kita nanti adalah dengan cara melihat apa yang terjadi pada sejarah, apa yang terjadi pada realitas hari ini, dan kita harus sampai pada satu kesimpulan yang kokoh bahwa saya harus menjadi jujur bagaimanapun hari ini orang berlomba-lomba atau bahkan ada yang memandang bahwa tidak jujur. Itulah yang membuat kita punya nasib mujur. Dan inilah yang disebut dengan sebuah prinsip kesadaran atas dasar keimanan. Apa yang oleh Allah diperintahkan kita baca dalam setiap 17 rakaat kita lakukan dalam 24 jam, yaitu siratal ladina an'amta, jalan orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang oleh Allah dikutuk dan dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka kita harus belajar bahwa keimanan ini harus kita jaga, bukan semata-mata kita menjadi orang baik, tetapi kita dalam rangka untuk juga mampu, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan muslih, mampu memperbaiki. Soleh secara individu, muslih secara sosial, mampu melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, kata Rasulullah, wahtisaban, memang kita hitung mau apa nanti saya di bulan Ramadan. Kadang Ramadan belum tiba, Idul Fitri yang sudah diperhitungkan. Ramadannya lewat, seakan-akan Ramadan ini hanya sebuah pintu gerbang menuju Idul Fitri. Padahal yang sejati adalah Ramadannya itu. Bagaimana wahtisaban, apa perhitungan kita, apa perencanaan kita, dan akan melakukan apa kita. Banyak buku-buku tentang pengembangan diri, leadership, yang mengatakan bahwa hanya 3% orang yang berhasil mengisi kehidupannya sampai kepada tujuannya, dan mereka menuliskan apa yang menjadi keinginannya itu. Apakah kita telah menuliskan apa yang akan kita capai di bulan Ramadan? Adakah kita terbesit keinginan, ya Allah, di Ramadan nanti jadikan hati saya mudah menerima kebenaran Al-Quran. Ya Allah, jadikan di bulan Ramadan nanti saya bukan hanya menerima kebenaran itu, tapi meyakini dan menjalaninya. Ini harus ada. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang yang bertemu Ramadan, dan selesai Ramadan, selesai pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena kita menjadi orang yang hanya fenomenal. Kita menjadi orang yang taat ketika orang lain taat, dikondisikan oleh Ramadan.
Tapi begitu orang kembali pada kebiasaan lamanya setelah berpisah dengan Ramadan, dia kembali lagi seperti itu. Tidak ada prinsip, tidak ada jati diri. Inilah yang oleh Rasulullah ditekankan imanan wahtisaban.